Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kita kembali lagi di channel saya Gilang Mas Official. Hari ini saya kembali lagi bikin konten tentang tutorial lagi para pecinta. Nah, karena sudah hampir seminggu, 2 minggu saya tidak bikin tutorial, ya ada beberapa konten-konten saya itu hanya latihan-latihan yang mengenali apa namanya pelatihan di motorsport ini. Nah, hari ini saya akan bikin konten tentang tutorial servis aja para pecinta. Servis yang ada beberapa komentar request dari para pecinta itu adalah servis di tengah posisinya. Nah, biasanya kita posisinya di sebelah ini, posisi biasa kita bikin posisi di sini. Nah, sekarang apa sih fungsinya servis di tengah ini? Nah, nanti akan saya jelaskan langsung setelah ini, langsung akan saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya, ya. Seperti apa, mengapa, kita langsung aja ya. Jadi mengapa ada orang yang kadang-kadang kita lihat dia memilih servis di tengah sini, itu ya. Nah, orang yang memilih servis di tengah ini, yang info aja bahwa biasanya dia lebih cenderung dia tahu backhand sama forehandnya bagus, jadi backhandnya itu bagus. Karena kalau servisnya di sini, dia akan lebih banyak yang pukulannya 80%, itu forehandnya bagus. Tapi kalau di tengah sini, itu biasanya dia memakai backhandnya lebih bagus dari forehand. Misalnya 60-40 backhand bagus, forehandnya 40%. Nah, di unggul backhand, jadi dia memakai servis di sini, biasanya gitu. Nah, untuk penempatannya semuanya sama pada pecinta, ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tapi biasanya orang kalau servis gini dia akan servisnya ke bagian tengah sini. Kenapa? Gini. Sama aja sebenarnya. Apa bedanya ini? Hampir sama kan gini. Tuh, ini. Nah, di sini juga sama. Ini. Tapi kenapa dia memilih servis di tengah? Karena memilih servis di tengah itu biasanya lebih cenderung di sini. Dia lebih nyaman, habis itu langsung ke sini. Karena kan habis tengah sudah tidak perlu lagi gerak macam-macam, habis di sini gerak langsung siap di sini, enak banget. Orang chop yang buka gini, orang sini tinggal di skin gini, pendek tinggal di klik kanan, pendek juga di klik. Jadi jangkauannya setelah servis lebih dekat. Itu keunggulan perbedaan servis di sini, di apa namanya, di tengah ini. Tapi agak sedikit berbahaya kalau servis di tengah ini. Kenapa? Yang biasanya kita pakai di sini tengah, kadang-kadang kebanyakan kita servisnya kepanjangan. Kita pengen pendek nih, kadang-kadang panjangan. Kalau di dalam tanding suka tegar kan, karena kan jaraknya lebih dekat. Kalau ini kan lebih jauh, sini ruangnya lebih jauh. Jadi kalau di sini lebih dekat, jadi sensitifnya lebih besar. Kalau kita seperti ini, dia akan bolanya lebih out. Nah, makanya kadang-kadang kenapa di dunia tidak hampir dominan 70% seperti sini, dominannya di sini, karena memang sudah terbiasa dari dulu semua orang ketika begini, mau yang begini, mau yang begini, semuanya banyakkan dari sini. Nah, ada orang yang fokusnya di sini, itu biasanya dia tadi karena dia merasa BK-nya bagus, dia akan ke tengah. Dan juga bagian dari variasi juga gitu guys. Jadi kalau servis tengah ini ada keunggulannya, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Jadi keuntungannya tadi adalah setelah servis jaraknya lebih dekat, jaraknya tidak jauh. Nah, kalau kerugiannya dia servisnya kan nanti akan kepanjangan. Seperti itu. Mau yang begini, mau yang begini bisa juga. Nah, dan juga lebih cenderung juga, maksudnya orang kan melihatnya juga lebih apa namanya, lebih jangan nih jaganya kayak double, jadi mungkin dia akan lebih kagok kalau di tengah itu gitu. Jadi makanya di mana-mana lebih banyak servis itu apa namanya di sana, bersini agak jarang di sini. Tapi ini harus perlu kita punya untuk para pecinta. Kalau ingin menambah variasi servis, kita harus punya servis di tengah ini, karena Panjendong, Jang Rike, semua pakai semua servis di tengah ini. Bahkan pun saya pun juga kadang-kadang juga kalau lagi panik, lagi bingung mau servis apa buat variasi, saya akan lakukan ini. Karena kan saya backendnya kalau lagi hidup, lagi enak, ngobrolnya lagi masuk, enak di sini.
karena saya itu kosong dia buka saya langsung dorong adu rally gitu. Jadi tapi nggak mungkin saya selalu di sini terus, hanya beberapa persen aja gitu. Jadi boleh aja sekali-sekali saya terus tapi memang jadi kebiasaan sangat jarang di tengah ini. Nah gitu. Nah kita punya alasan kenapa pemain putri suka banyak kayak Rossi Pratiwi, ada dulu beberapa pemain-pemain hebat Indonesia, Ling-Lingnya saya bicara Indonesia ya, ada Ling-Ling, ada siapa namanya Rossi Pratiwi, ratu tenis meja Indonesia yang sering juara, dia selalu pakai servis begini. Kenapa? Ya tadi yang saya jelaskan tadi bahwa abis setelah ini cewek kan nggak mungkin main balik badan, dia main banyak backhand, backhandnya juga akan lebih bagus dari forehand juga sama, makanya dia pakai servisnya begini, dia bisa begini, dia bisa begini, panjang sana panjang sini, habis buka dia langsung kayak ini, kanan kiri, jadi dia simple. Kalau dia pakai sini nanti dicek pendek sana kejauhan jarak kayak gitu, terus di flick sana juga di flick sini jauh lagi gitu, makanya cewek lebih cenderung dia banyak servis backhand. Tapi kalau cowok kadang-kadang kan cowok kan banyak forehandnya bagus, nggak mungkin, jarang sekali dia apa namanya memakai servis backhand atau pakai servis yang ke tengah. Ada beberapa tapi tetap tidak dominan. Makanya itu karena cowok itu kalau dia merasa servis spin forehandnya bagus kan nggak mungkin itu bajir kalau dia servis di sini nih. Kalau dia forehandnya bagus, buat apa dia harus balik badan? Ya kan, mendingan dari sini. Nih, kalau dari sini dia balik badan. Itu yang dimaksud itu. Kalau forehandnya bagus, orang akan banyak servis ke sini. Tapi ya kalau backhandnya bagus, dia akan agak ke sini. Gitu. Tapi itu pun sangat jarang, makanya di rata-rata di dunia di mana pemain-pemain hebat backhandnya itu akan pasti lebih akan bagusan forehand daripada backhand. Banyak di mana-mana lah kalau diperhatikan ya, ada yang memang backhandnya lebih bagus dari forehand, tapi itu sangat jarang. Lebih banyak forehandnya lebih bagus dari backhand, makanya banyak di sini. Tapi pada kita juga harus punya seperti di sini. Ya untuk pada terjadi saya tidak perlu terlalu detail membuatnya seperti apa mau kayaknya, yang penting hanya posisinya aja yang berbeda. Dari sini posisinya di sini, tengah boleh, agak ke sini boleh, tapi jangan di sini. Kalau di sini kayak double gitu. Kalau di sini untungnya lagi apa, kalau bisa begini, kalau bisa latihan begini tuh sana, itu bagus banget, tapi resikonya besar. Tapi kalau orang siap mati juga kitanya, kita spin juga. Tapi kalau benar-benar melatih dan kualitas yang bagus, kalau nggak bagus benar-benar kita ditungguin spin orang. Makanya kalau seperti sini kadang-kadang kalau yang merasa poinnya bagus, settingnya nggak begitu bagus, di sini ngebajir kanannya nggak bisa full, mendingan pakai servis yang biasa aja yang di sini rata-rata begitu. Makanya saya buat ini, ada yang request, nah gimana sih kalau kita punya servis yang di tengah? Nah maksudnya itu ada keuntungan dan kerugian. Kalau merasa dirinya backhandnya bagus, boleh memakai di tengah. Tapi kalau backhandnya nggak bagus, kalau bisa jangan, karena nanti akan kesulitan pada saat servis begini. Nah kan kontrolnya ke sini. Kalau backhandnya nggak bagus, sayang. Mau balik badan di kejauhan, mau balik buang-buang kalau dari sini enak. Dari sini balik badan. Kalau dari sini yang merasa backhandnya bagus, ya. Jadi pada kita ini konten tutorial sedikit tips, lebih simpel aja sih, bukan detail satu-satu. Nanti saya akan bikin lagi tutorial yang untuk spin, untuk flick lagi, untuk bola gantung, untuk hal volley, spin balik akan saya bikin lagi di tempat latihan saya di PTN Sport ini. Ya, jadi saya cerita yang sudah request, terima kasih banyak yang request. Servis di tengah ini apa sih keuntungannya? Ada kerugiannya nggak, bagus nggak kalau sebelum tengah yang tadi saya bilang. Kalau merasa backhandnya bagus, boleh banyakin variasi di sini juga bagus, keuntungannya besar. Tapi kalau forehandnya backhandnya nggak bagus, sekali-sekali aja jangan sering-sering. Nanti karena banyak kerugian yang didapat, satu kepanjangan, yang kedua mubazir untuk kadang jauh. Kali itu aja pada kita.
Ya, saya nggak banyak-banyak karena habis ini saya lanjut lagi akan latihan lagi sama anak saya, sama anak didik saya di sini di Kimo Sport ini. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten berikutnya apa tutorial yang saya bikin lagi. Sekaligus nanti, maaf untuk para pekerja yang mau cari-cari kayu, karet, ya, dan baju-baju GMO dan GU dan segala macam mau pesan apa, langsung aja kontak ke admin yang ada di layar. Nanti semua cukup ada kayu, karet, sepatu, baju jersey GMO, ya nanti ada jersey GMO yang akan dipakai juga di apa namanya Kominfo. Nanti banyak yang akan pakai jersey GMO yang ingin cari-cari order langsung aja ke sana. Kita juga akan bikin tentang barang-barang yang dari di GMO Sport. Ya, itu saya ditutup dulu. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dari konten saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan saya akan bikin untuk para pecinta kerja untuk lebih mengenal lagi dari kerja lebih bagus lagi. Sampai ketemu nanti di konten selanjutnya. We order. Cheers.